Di video ini gue bakal prediksi kira-kira bakal ada fitur baru di marketplace ke depannya kayak gimana. Baik fitur yang ada di platform marketplace atau iklan di marketplace tentunya. Dan ini belum terjadi teman-teman ya, tapi gue prediksi bakal ada 3 fitur yang bakal keren banget. Dan kira-kira kalau fitur ini beneran ada suatu saat nanti, gue yakin ini bakal mantep banget. Dan gue sebagai strategis dan analis yang suka kepo banget sama perkembangan marketplace, dan gue suka ngotak-ngatik toko gue dan toko klien-klien gue, itu bakal kebantu banget dan bakal keren banget dan bakal ke-tracking banget. Kira-kira kalian penasaran nggak kalau misalnya kalian ada teman-teman di sini yang kerja di platform marketplace, atau kalian yang nonton video gue ini kerja di platform marketplace, atau mungkin kalian adalah petinggi-petinggi di platform marketplace? Semoga video ini ditonton karena gue punya masukan banget untuk kalian untuk perkembangan seller-seller dan juga untuk membuat customer experience lebih bagus lagi. Let's go lah, kita bahas mengenai kira-kira prediksi gue 3 fitur atau 3 hal yang akan diperbarui oleh sistem marketplace ke depannya, dan semoga beneran terjadi. Tapi sebelum itu, like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih. Gue tunggu sampai hitungan ketiga, oke? 1, 2, 3. Oke guys, yang sudah like, langsung kita masuk ke topik pembahasannya mengenai update fitur marketplace. Gue belum tahu pastinya kapan iklan akan upgrade ke next level yang lebih susah. Tapi mungkin saja ada beberapa hal iklan yang akan ditambah ke depannya. Karena kalau dilihat dari kebutuhan, baik kebutuhan seller maupun juga customer experience, menurut gua ada fitur-fitur iklan yang bisa ditambahkan. Contohnya adalah fitur yang namanya retargeting. Bakal keren banget gak sih kalau misalnya ada fitur retargeting, di mana sistem platform marketplace itu bisa membuat kita sebagai seller memberikan target-target khusus untuk customer baru, potensial customer, dan juga customer yang sudah pernah belanja di toko kita. Jadi iklan ini memang kita spesifikin untuk customer-customer yang ketiga model tersebut. Kan secara sistem marketplace punya data siapa customer yang udah pernah belanja di toko kita, atau mungkin yang udah pernah ngelirik produk kita tapi belum beli atau masukin keranjang, atau yang bener-bener belum pernah melihat produk kita. Kalau misalnya marketplace bisa ngebuat sistem retargeting seperti ini, contoh misalnya, oke, gue pengen targetin ke customer-customer yang belum pernah belanja di toko gue. Jadi iklan ini khusus untuk kalian semua yang belum pernah belanja. Nah, ini kan bakal gue dapetin customer-customer baru. Jadi gue nggak terlalu buang-buang budget untuk customer yang sudah pernah belanja atau sudah tahu toko gue, jadi atau produk gue ya. Jadi gue lebih memfokuskan kepada customer-customer baru. Nah, sistem ini belum ada. Sedangkan kalau misalnya kita lihat dari pertumbuhan dan perkembangan sistem iklan di luar negeri, kayak misalnya di Meta Ads atau Google Ads, di mana mereka udah bisa sistem retargeting. Walaupun sistem retargeting ini adanya di versi website mereka sendiri yang dimasukin pakai pixel, bukan berarti kan kita nggak bisa memunculkan filter retargeting untuk penjualan di online. Nggak apa-apa, kita menyerahkan datanya ke sistem marketplace yang which is dimana memang mereka memang punya data kita dan data customer ya. Lalu kita bisa bikin sistem retargeting. Menurut gue ini bakal gokil banget sih, dan ini bakal lebih keren daripada iklan produk serupa di Shopee, atau mungkin iklan rekomendasi di Tokopedia. Ini akan jauh lebih keren menurut gue. Kenapa sih gue merasa bahwa ini bakal jadi fitur yang menarik banget? Karena kita bakal lebih on point, serta kalau kita membuat campaign akan jauh lebih keren ke depannya. Bayangin ketika lu buat campaign, lu bisa buat iklan untuk potensial customer atau customer yang sudah pernah belanja. Dan kalau misalnya kita bisa nge-tracking juga, kita bisa analisa juga dari iklan-iklan mana saja yang membawakan potensial buyer baru atau customer baru, dan produk-produk yang diiklanin yang mana. Ini bakal jauh lebih keren. Jadi menurut gua dari sistem marketplace, tolong dipikirkan mengenai update fitur ini. Nah, kalau misalnya kita masuk ke poin nomor 2, di mana tadi kita ngebahas mengenai retargeting, menurut gua sistem retargeting ini juga harusnya bisa dibuat versi fitur promotion. Lu bayangin deh kalau misalnya ada fitur retargeting untuk promotion. Contoh, gue pengen bikin flash sale. Nah, ketika gue bikin flash sale, gue hanya menunjukkan flash sale untuk produk ini. Gue bisa pilih produknya, hanya ditujukan untuk customer-customer baru. Jadi untuk customer-customer yang udah pernah belanja, itu nggak dapat diskonnya. Yang dapat diskonnya itu khusus untuk customer-customer baru. Jadi udah kelihatan tuh, flash sale for new customer misalnya. Wah, gokil, itu bakal mantep banget sih.
Apalagi kalau misalnya bisa dianalisa. Ketika kita bikin campaign-nya flash sale untuk customer baru, lu ada datanya. Oke, dari flash sale ini kelihatan nih jam berapa orang pada beli, terus berapa banyak yang klik, berapa banyak yang order, lalu berapa banyak berapa banyak customer baru yang order. Wah, itu bakal keren banget. Jadi bener-bener lebih spesifik. Jadi kita bisa lebih memanjakan customer kita. Kita bisa memberikan promotion khusus untuk customer kita, baik customer baru, potensial, dan juga customer yang udah pernah belanja di toko kita atau mungkin loyal buyer kita. Dan gue gak tahu kenapa sistem marketplace tidak kepikiran soal hal itu. Atau mungkin memang sudah kepikiran tapi belum mengerti cara ngebuat sistemnya. Gue sih berharap semoga mereka bisa buat sih, karena ini bakal gokil banget kalau misalnya kita bisa bikin promotion yang bisa ditargeting. Wah, gokil banget. Bayangin deh, contoh gue punya produk fashion baru, terus promo ini akan muncul ke customer baru yang belum pernah belanja. Jadi untuk customer yang sudah pernah belanja nggak dapat promonya. Jadi bener-bener untuk mendapatkan customer baru. Kalau misalnya tadi gue bahas mengenai analisa, kita kan jadi bisa nge-tracking, sehingga kita bisa tahu campaign mana yang berhasil dan juga kurang berhasil. Sehingga gue kan tipikal analisis dan strategis. Jadi akan lebih enak untuk gue pribadi untuk mengevaluasi dan menentukan next campaign mau seperti apa. Gila, gue gak sabar banget sih. Dan please platform marketplace dengerin video ini. Kalau nggak kalian viralin deh, atau mungkin kalian sebarin deh ke teman-teman kalian yang kerja di marketplace. Wah, ini mahal gila sih. Apalagi kalau misalnya lo mungkin kerja di marketplace terus nemu video ini, lu kasih masukan, kali aja lu bisa naik jabatan kan, karena lu memberikan ide-ide khusus, padahal ide tersebut dari Rio Gandhi. It's okay, dari gue gak masalah. Yang penting gue sebagai seller bisa upgrade terus dan bisa lebih nyaman, customer juga dapat experience baru. Nah, karena di chapter 2 tadi kita udah ngebahas mengenai fitur yang bisa di retargeting. Nah, di poin nomor 3 menurut gue fitur yang paling penting yang bisa diupdate adalah dekorasi dalam bentuk video. Memang saat ini kan kita bisa masukin video-video dalam dekorasi. Cuma menurut gue masih kurang maksimal. Kenapa? Karena kebanyakan itu bisa di linknya ke YouTube dengan durasi yang lebih panjang. Nanti di playnya langsung auto sinkron ke YouTube. Atau ketika misalnya di Shopee, kita bisa upload dari storage kita, dari penyimpanan kita upload. Tapi durasinya cuma 10-60 detik aja dan gak bisa terlalu berat. Nah, tapi yang gue gak suka di sini adalah satu kolom banner itu hanya khusus video. Kenapa nggak dibuat bisa sebelahan-sebelahan seperti ini? Kalau misalnya kita bisa buat sebelahan-sebelahan seperti ini akan jauh lebih keren menurut gua. Karena harusnya tipe dekorasi ini bisa dibuat lebih menarik dan bisa ditaruh link produk juga. Sehingga dekorasi akan jadi jauh lebih keren dan jauh lebih powerful. Jadi di samping kiri ada video khusus, di samping kanan itu ada banner khusus promotion. Jadi kalau misalnya kita asumsikan contohnya gue bikin satu video, mumpung hari ini adalah payday sale, jadi silakan kalian cek langsung promonya di banner sebelah kanan, nanti kalian kehabisan. Dan hari ini spesial diskon 50% sampai tanggal 31 aja. Jadi buruan cek promo sebelah dan langsung lakuin check out. Nah, video tersebut ada di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ada banner untuk promosi. Nah, itu kan bakal jauh lebih menarik dah. Itu menurut gue bakal keren banget sih kalau misalnya bisa dibuat seperti itu. Karena saat ini kan cuma bisa satu video aja, durasi juga di limit, terus nggak bisa terlalu berat videonya. Padahal kan kita pengen bisa explore lebih banyak dalam dekorasi. Sayang nggak sih kalau misalnya dekorasi tidak dimaksimalin? Nah, kemudian kalau bisa, videonya juga bisa diklik langsung masuk ke campaign, baik campaign mungkin promo-promo fitur-fitur atau mungkin ke kategori. Terus banner yang di samping juga bisa diklik ke campaign juga. Jadi, ini bakal lebih interesting sih, dan bakal banyak landing page juga yang bisa diklik sama customer. Customer juga kan jadi jauh lebih menarik kalau misalnya mau lihat-lihat promotion. Jadi gokil banget. Yuk dicoba dah. Oh iya, satu lagi teman-teman, yang gue nggak suka sampai hari ini adalah kenapa sistem platform marketplace itu tidak ada analytics untuk dekorasi. Karena gue pengen lihat sebenarnya dari dekorasi mana, dari banner-banner yang mana, siapa banner yang paling banyak dapat klik, siapa banner yang paling banyak dilihat, siapa yang paling banyak ngeklik landing page-nya. Itu gue pengen lihat. Nah, kalau misalnya kita punya website sendiri, itu kan bisa dikonekin ke Google Analytics. Nah, dari Google Analytics kita bisa mereview nih, dia berapa lama customer itu
stay di halaman ini, atau mungkin klik produk ini, atau mungkin lompat-lompat ke halaman ini, itu bisa di tracking pakai Google Analytics. Nah, kenapa sistem marketplace tidak membuat analytics seperti itu? Analytics khusus untuk dekorasi, untuk banner, sehingga kita bisa nge-tracking hal-hal seperti ini. Jadi gue berharap sistem platform marketplace juga mulai memikirkan gimana caranya membuat sistem nge-tracking banner dekorasi pada seller-seller itu seperti kayak gimana tampilannya, supaya kita sebagai seller juga tahu campaign-campaign itu tuh berjalan dengan baik atau tidak, apa kurang dilihat, apa kurang diklik, jadi bisa dievaluasi lebih lanjut. Nah guys, itu adalah 3 prediksi gua fitur baik di platform marketplace ataupun iklan yang akan di-upgrade oleh sistem marketplace ke depannya. Gue sih berharap bener-bener akan dibuat seperti ini. Kalau misalnya nanti mungkin dalam waktu dekat dibuat juga mungkin saja terjadi, tapi gue bener-bener berharap banget sih bisa dibuat ketiga hal ini sih, karena menurut gue bakal ngebantu banget, bakal gokil banget. Baik customer juga akan merasa dapat pengalaman baru, seller juga akan lebih enak jualannya, untuk evaluasi juga jadi jauh lebih enak. Semoga video ini ditonton sama pihak-pihak marketplace. Tapi menurut kalian gimana? Menurut kalian pembahasan gue yang ini dan fitur-fitur kedepannya ini bakal keren banget gak? Bakal ngebantu kalian banget gak? Coba kalian tulis di kolom komentar deh. Dan jangan lupa untuk klik tombol like-nya dulu kalau misalnya tadi kalian lupa untuk like atau males untuk like, atau pelit untuk like. Kenapa sih kalian pelit banget untuk like? Gue bingung deh. Oke guys, gitu ya video dari gue. Kalian bisa komen sebanyak-banyaknya, dan kalian bisa boleh bantu ramaikan juga biar dilirik lah video ini. Sekali lagi ucapkan terima kasih buat teman di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke desti.store/riogandhi, dan yang pengen nanya-nanya soal jasa konsultan gue bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Oke, itu hanya khusus untuk pertanyaan jasa-jasa konsultan baik offline maupun online, dan ya untuk jasa-jasa gue yang lain lah. Oke guys, sekali lagi ucapkan terima kasih. Semoga kalian mendapatkan insight baru. Rio Gandhi, peace out.